dulu. Mbak Dina sebagai ketua kelas bisa disiapkan. Bisa. Di depan duduk siap ya. Ada dulu ada. Selamat Ibu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat ya. Meskipun sudah sarapan tadi? Sudah. Ada yang sudah, ada belum? Ya. Sebelumnya saya mau absensi dulu ya. Oke. Baik, saya akan melakukan absensi. Nah, saya ambil proses dulu. Naila, Amarta Citra ada ya? Nila Octavia, Nurida Hidayah, Nursam, Randy, Rika, Rina, Salsa, Sani, Satria Eka, Sally, Sylvia, Sonia, Suci, Sundari, Teti, Tiara, mana Tiara? Oke. Tina, Yulia, mana Yulia? Yulistia. Oke. Baik. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua? Ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar apa yuk? Tentang pola dasar konstruksi barang. Ada ya? Depan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, saya mau tanya, menurut kalian, sebelum kita membuat baju, langkah apa yang terlebih dahulu dilakukan oleh penjahit? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, Sani, apa San? Membuat pola. Tepat sekali. Benar, good. Jadi sebelum kita membuat atau penjahit membuat pakaian itu harus
yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar konstruksi dengan berpikir kritis. Jadi kalian dituntut untuk berpikir kritis. Jadi nanti kalian harus bisa menganalisis. Jadi nanti materi saya hanya kasih kulitnya saja, pendalamannya kalian. Jadi kalian yang harus aktif, kalian yang harus berpikir kritis. Nah, tadi sempat disinggung Mas Ani membuat pola. Nah, pola itu apa sih? Menurut kamu apa yang dimaksud dengan pola? Ada yang tahu? Mbak Salsa. Oke, Mbak Salsa. Apa Mbak Salsa? Ciplakan yang dibuat sebelum membuat baju. Ciplakan yang dibuat sebelum membuat baju. Oke, tepat sekali. Jadi pola itu tadi sempat saya singgung petakan, ya. Nah, jiplakan. Nah, kalau jiplak itu kan gimana? Kalau di pola kan buatnya di kertas. Nah, potongan-potongan kertas yang merupakan prototipe atau jiplakan tadi, bagian-bagian pakaian atau produk jahit menjahit. Jadi prototipe itu tadi yang namanya pola itu tadi, ya. Jadi membuat pola dari potongan-potongan pakaian. Kan pakaian kan ada potongannya, ada bagian lengan, ada bagian kerah, ada bagian badan depan, ada bagian badan belakang, ya toh. Ada mungkin rok depan, ada rok belakang, ada celana, macam-macam. Itu yang namanya pola. Seperti itu. Nah, macam-macam pola. Nah, di sini apakah pola itu hanya dibuat pada kertas? Tentunya tidak. Banyak sekali tailor-tailor yang buat polanya itu tidak hanya di kertas, tetapi langsung pada kain. Jadi buatnya langsung di kain. Ada yang langsung di di spreading atau digelar kainnya, kemudian di gambar polanya di kain tersebut atau menggunakan blackpink. Nah, seperti halnya ini pola konstruksi. Nah, ada namanya pola konstruksi, ada pola standar, ada pola blackpink. Nah, di situ kan ada tiga toh. Nah, konstruksi itu apa sih? Konstruksi ada strukturnya. Berarti kan pola konstruksi itu pola yang dibuat berdasarkan ukuran model atau personal, ya. Jadi tidak massal. Jadi tentunya ukuran pola konstruksinya Mas Ani dan Mbak Salsa tentu beda, ya, karena ukuran dari proporsi tubuhnya beda, ya. Jadi tidak sama. Kemudian pola standar. Kalau pola standar itu ukurannya menggunakan bukan lagi ukurannya Mbak Salsa dan Mas Ani, tetapi menggunakan ukuran standar, yaitu ukuran S, M, L, dan XL yang kita kenal ukuran standar itu, ya. Kemudian ada pola draping. Ada yang tahu draping? Nggak tahu? Nggak, belum tahu. Nah, pola draping itu adalah pola yang dibuat langsung pada pada dummy, atau kemarin kan kita fungsi bodiline itu kan nanti membantu kita pada saat membuat draping. Jadi kita langsung tempelkannya di dummy itu, langsung kita bentuk, kita drape di situ. Jadi tidak menggunakan media kertas, tetapi langsung kain, lembaran kain kita drape di dummy-nya itu. Jadi ada macam-macam, ada dengan kita melipat-lipat menggambarnya langsung lewat dummy itu dengan namanya draping. Kalau langsung bisa, tapi bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan ukuran orang pribadi atau personal, atau menggunakan ukuran standar. Kalau ukuran standar ini biasanya digunakan untuk pembuatan busana industri. Sedangkan kalau pola teknik konstruksi dan draping biasanya untuk busana-busana untuk butik, tailor maupun kelas-kelas yang bagus, ya, yang halusan seperti itu. Nah, tadi sudah saya singgung, ada
Sindung. Mbak siapa? Mbak? Mbak Eva. Ya Mbak Eva, apa Mbak Eva? Memakai ukuran model kalau kelas standar pola yang menggunakan SML. Kalau pola konstruksi menggunakan ukuran model, kalau pola standar menggunakan pola SML. Kurang satu Mbak, XL ya. Jadi tepat sekali. Jadi pola konstruksi tadi ya menggunakan model atau ukuran personal. Kalau pola standar menggunakan ukuran standar. Nah, ini setelah kita tahu pola, kalau gambar pola itu kan ada garis-garisnya ya. Ada beberapa poin yang harus kita kita perhatikan. Nah, salah satunya tanda pola. Nah, ini nanti salah satu tugasnya di sini menganalisis juga. Jadi kalau diperhatikan ya, fokus. Nah, tanda-tanda pola. Nah, tanda-tanda pola ada namanya garis pensil hitam atau garis pensil hitam atau garis pola asli. Ya. Kemudian ada juga garis warna merah, ada garis warna biru. Kalau merah itu merah M. M itu artinya muka atau depan. Berarti kalau ada pola warna merah berarti pola bagian depan. Bisa ya? Kemudian kalau biru depannya B berarti belakang, ya kan? Berarti kalau ada pola yang dengan warna biru itu berarti pola bagian belakang. Kemudian garis titik-titik itu fungsinya untuk garis penolong. Ini kalau dibuat sering keluar loh ya. Nah, kemudian ada garis strip titik ya. Itu biasanya di bagian lipatan, bisa di bagian TB atau TM. TB itu tengah ke bawah. Kalau TM berarti M berarti tengah ke bawah. Bisa ya? Kemudian ada garis zigzag seperti itu dikembangkan. Kemudian ada garis miring seperti di monitor ya, diperhatikan. Itu namanya pola yang dilebarkan. Kemudian ada yang untuk gigitan. Kemudian tadi sampai saya singgung TM, TB, tengah muka, tengah belakang. Kemudian garis L itu bukan L ya, tapi siku 90 derajat. Jadi nanti ada beberapa pola yang harus kita menekankan unsur siku ya. Jadi harus siku. Kemudian tanda panah tapi ke kiri dan ke kanan itu arah tanda benang melebar. Kemudian kalau ke bawah artinya memanjang. Kemudian kalau itu bukan ya, sebenarnya itu terpisah, bisa ke kiri bisa ke kanan atau seperti itu tandanya serong. Nah, sesuai dengan arah serongnya mau ke kiri atau ke kanan. Kemudian bagian panjang yang sama ke bawah bisa dilihat ya. Jadi nanti ketika menganalisis ada beberapa tanda pola di sana. Nanti kalian analisis sesuai dengan tanda pola yang ada di sini ya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham? Sejauh ini paham? Paham ya. Oke. Nah, ini yang penting. Nah, tadi saya sempat menyinggung. Nah, menganalisis pola itu yang dilihat apa saja sih? Kalau kita menganalisis pola, tentu yang kita lihat pertama kali adalah tanda polanya. Tadi kita sudah belajar tanda-tanda polanya. Di situ ada apa saja? Ya, ada garis hitam kah, ada garis warna merah kah, ada warna biru kah, ada tulisan TM kah, atau TP, atau garis putus-putus, atau garis titik-titik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan itu harus dijelaskan maksudnya kenapa kok merah, kenapa kok arah tanda kanannya miring, kenapa kok tanda kanannya lurus seperti itu ya. Nah, kemudian penentuan garis pola. Nah, itu untuk penentuan garis pola nanti kita belajar
membuat pola. Jadi pola itu misalkan titik A ke B itu diambil dari apa, B ke C itu titik apa, dan itu nanti kita belajar di pertemuan berikutnya ya. Jadi sementara ini kalian menganalisis tanda pola itu. Kemudian, nah ini contohnya. Di situ kan ada pola bagian depan dan pola bagian belakang. Nah ini saya berikan contoh. A ke A aksen itu diambil dari ukuran lingkar leher. Ya. Jadi kalian itu harus tahu A ke A itu diambil dari mana. Kemudian B ke C itu diambil dari apa? Itu contohnya B ke C itu diambil dari ukuran panjang muka. Kemudian, nah di situ ada garis putus-putus, garis dan bantuan seperti itu ya. Jadi tadi ada beberapa, nanti di LKPD dicek. Nah ini kalau pola saya ini tanda polanya yang lengkap ya, seperti itu. Kemudian ukuran yang dibutuhkan. Nah kemudian analisisnya apa? Ukuran yang dibutuhkan, ketepatan berhitung ya. Nah ketepatan berhitung, kemudian ukuran yang dibutuhkan. Jadi dalam membuat pola ya, dalam membuat pola itu nanti apa namanya, untuk membuat pola bagian atas dan membuat pola bagian bawah tentu beda. Kalian harus tahu kalau membuat bagian depan atas, membuat pola dasar bagian badan itu yang dibutuhkan ukurannya kira-kira apa saja. Nah itu yang harus kalian hafal. Kalau misalkan saya mau membuat rok, ukuran apa saja ya yang harus dibutuhkan. Nah kalau saya membuat celana, ukuran apa saja yang harus, itu yang harus kalian tahu. Jadi menganalisis ukuran-ukuran itu tersebut sesuai nggak kalau kita buat untuk pola dasar badan. Jangan-jangan nanti di ukuran membuat pola dasar badan ternyata di situ ada tinggi panggul, kan nggak eksen ya. Kan tinggi panggul kan untuk membuat rok ya, sedangkan kita butuhnya membuat pola badan seperti itu ya. Kemudian ketepatan berhitung, kita tahu kalau membuat pola itu ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 6 ya Tara. Nah itu kalian harus tahu yang dibagi 4 itu yang mana, dibagi 6 yang mana, dibagi 2 yang mana. Nah ini nanti, nah ini saya contoh. Kalian nanti tidak boleh memakai kalkulator, belajar tidak memakai kalkulator. Saya tahu kalau kadang ditanya lingkar badannya 80 bagi 4 berapa? Kalkulator mana ya? Kalkulator mana ya? 80 bagi 4 20 Bu. Ya apa enggak? Ya. Siapa yang seringan seperti itu? Semua. Semua ya. Jadi sekarang nggak boleh. Kita belajar kembali ke TK, anak SD. Jadi kita belajar pakai jari manusia. Jadi misal kita pakai contoh ya jari. Ya, kita 80. Nah, 80 itu kan depannya 8 ya. Ya. 8. Kemudian 80 itu kan kalau lingkar badan itu tadi contohnya berapa? 4. Kenapa kok dibagi 4? Kan ada depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi ada berapa? 4. Kalau semuanya yang apa kata-kata lebar-lebar
bagian depan ditambah 1. Kalau belakang dikurangi 1. Udah selesai kolom, nanti bisa buat kolom. Sesimpel itu ringkasan kolomnya ya. Jadi nanti kamu tinggal mengembangkan. Nah, tadi kita belajar 8 dibagi 4. Udah gini aja. Satu ruas ini, setiap satu ruas kalian hitung 4. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa 80 dibagi 4? 20. 8-nya 2 tambah 01 berarti 20. Bu, nah kalau yang 4 gimana Bu? Itu kan nilainya kan benar. Nah kalau yang itu 4 sama 60 dan 4. 4 kalau dibagi 4 kan bisa toh berapa? 4 bagi 4 berapa? 1. Kita simpanlah yang 1. Tinggal 60 dibagi 4. Udah. Ya. 6 dibagi 4 berarti satu ruas ada karena dibagi 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan separuh ya. Berarti kan 1/2. Berarti 15. Ditambah 1 tadi berapa? 16. Bisa ya? Nah, nanti kalau Bu yang lebar punggung 32 kan dibagi 2. Berarti ya satu ruas ini hitungnya 2. Berarti kalau 30 bagi 2 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada berapa? 15. Tadi 32. Yang 2 dibagi 2 kan 1. Berarti kan 15 tambah 1 tadi berapa? 16. Berarti bisa ya pakai kalkulator. Pakai ruas jari saja. Kalau dibagi 4 berarti satu ruas jari dibagi 4. Kalau dibagi 2 ya satu ruas jari dihitung 2 kali. Kalau dibagi 6 ya satu ruas jari dihitung 6 kali. Bisa ya? Tanpa kalkulator bisa ya? Kan kalian kalau ujian pasti nggak mungkin. Ujian ambil HP ini kan nanti diambil sama pengawas belajar pakai jari-jari kita ya. Paham di sini? Nah, kalau sudah paham, kita akan belajar mengerjakan tugas kelompok. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Nah, ini sudah ada LKPD-nya. Kalian kerjakan di sini ya. Langsung di lembarannya ya. Di lembaran ini nanti saya bagi satu kelompok satu. Ada 4 kelompok ya. Berarti di sini kebetulan pas ada ukuran S, M, L, dan XL. Nah di sini saya lihat LKPD-nya berarti ada kelompok S, kelompok M, kelompok L, dan kelompok XL ya. Nah tugas kelompoknya kerjakanlah soal yang ada di LKPD yang telah dibagikan untuk menganalisis pola dan ukuran. Jadi nanti di sini kalian sudah ada gambar polanya dan juga ukurannya ada di belakangnya. Ya, ya. Nanti dikerjakan sesuai nama kelompok. Ya. Berarti satu kelompok ini isinya berapa? 5 ya? Ya, oke. Saya bagikan terlebih dahulu. Di belakang kan? Mengerjakannya nanti bareng-bareng biar cepat ya. Nah, sudah ada yang belum menerima? Sudah menerima semua? Apa perlu satu kelompok 2? Itu biar dibagi nanti? Ya, apa? Nah, oke, biar dibagi. Nah, oke, sudah ya.
Nanti nanti yang soalnya hasilnya ditaruh di sampingnya aja. Ya. Ada yang bisa menghitung juga menghitung harus dari ya. Yuk, kayak gini ya. Coba kelompok berapa kita pakai dari ini. Ya, harusnya apa? Ya, ya tahu ya. Itu kalau ini apa itu kan sudah ada toh? Ya. Ya, ada yang ditanyakan, ada yang tidak paham dengan maksud soalnya. Ya. Ada yang ditanyakan lain soal ini? Ada yang ditanyakan? Ada? Gak ingat, gak kesulitan? Ayo, 15 menit lagi. Biasanya cepet-cepet tuh. Nanti yang selesai duluan dapat reward dulu ya. Seperti biasa, kita tetap dapat reward kalau yang selesai duluan.
Ya, sudah. Ya. Oke. Sip. Contohnya Mbak Rina. Ada lagi yang sudah? Walau jari-jarinya jari manis. Ayo. Bukan militan ya, tapi menghitung ya. Ada yang kesulitan, kelompoknya belakang ada yang kesulitan. Bisa. Ini kan gitu. Bagi kata ada saja. Saya ini bagi berapa? Ini bagi berapa? Ini bagi berapa? Ini dua, ini yang ini, sip, hebat, idaman ini masalah oke, ya, udah ya kalian berjalan, yang depan yang satu A sudah selesai, yang satu A. Yang satu A tanda polanya sudah. Ya, sudah. Belum selesai. Yang tahan sampingnya sudah. Ya, sampai sesuai nama kelompok-kelompok yang mana? L kan? Ya, sampingnya ya. Ingat yang dikerjakan lingkarnya lingkar sampai R. Ukurannya itu yang hanya dibagi. Kalau nggak dibagi berarti tetap dikerjakan seperti hasil awalnya. Jadi nggak usah dibagi, dikerjakan yang hanya dibagi saja. Ya. Sudah. Sudah. Ada yang sudah. Kelompok berapa? Kelompok S. Oke, sip. Dan hanya mengerjakan 15 menit. 2 menit. Pak, 2 menit lebih. 10 menit. Ya. Sip, hebat 10 menit. Oke. Kelompok terbaik. Lagi aroma mendapatkan hadiah lagi. Bakso, aduh sayangnya beliaunya belum datang. Bapaknya masih belanja ke pasar. Masih pagi. Ada yang sudah selesai selain kelompok S? Kelompok S? Sudah.
XL sejauh mana Kak XL? Silakan dibagi yang nanti yang jadi moderator siapa, yang enggak, yang sudah selesai sambil tunggu temennya. Silakan dibagi habis ini kan presentasi. Silakan dibagi yang jadi moderatornya siapa, yang jadi narasumbernya siapa, yang jadi notulennya siapa. Oke? Sudah dibagi? Sudah. Ayo, Mbak Korika senang. Kenapa? Ada yang bingung. Tanya saya. Bingung yang mana, Mbak? Satu aja kenapa? Ini kan pengawalan kita laborator. Nah, laborator ini kan sesuatu atau ada titik, atau warna merah, ada warna biru, ada garis tertentram, ada panas, itu namanya warna. Ya. Kan itu ada tuh. Sudah saya tampilkan di layar monitor. Sudah, Bapak XL, kita sudah selesai. Kurang 5 menit lagi ya, Bapak XL. Yang sudah di cross check lagi, jawabannya benar apa salah. Jangan sampai nanti ada yang kurang. Hitungannya dicek lagi, benar apa salah. Ya. Sudah? Kita bisa mulai nggak? Ya, SS bisa. Oke. Sambil saya dapat yang presentasi. Oke. Oke. Kelompok S bisa sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah bisa mulai ya? Lumayan. Kalian hanya mengerjakan waktunya 15 menit sudah selesai. Tinggal cuci tangan. Berarti bisa ya hitung dengan jari matika, dengan nggak pakai kalkulator, bisa cepet ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi sekarang kita langsung mulai presentasinya. Kelompok S bisa maju duluan. S, M, L, XL. Sesuai dengan kebutuhan
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja di kelompok ya. Satu, diskusikan dengan kelompok Anda. A. Amati gambar di bawah ini dan analisislah nama-nama garis yang ada pada gambar pola di bawah ini. Lengkapi dengan tanda pola dan fungsinya pola-pola tersebut pada pola tersebut. Satu, tanda pola garis pensil hitam. A. Yang artinya garis pola asli. 2. Garis merah. Yang artinya garis pola bagian depan atau muka. 3. Garis biru. Yang artinya garis pola bagian belakang. 4. Titik-titik. Yang artinya garis batu atau sekelok. 5. Garis putus-putus yang artinya batas garis melapis. 7. TR tengah-tengah. 8. TB tengah-belakang. Analisislah ukuran yang akan digunakan untuk ukuran. Sedangkan ukuran piramida yang ada pada dari piramida di kelompok 1 ukuran S, kelompok 2 ukuran M, kelompok 3 ukuran L, kelompok 4 ukuran sama lingkar bagian. Data dibagi 4 sama dengan 22. 3 68 dibagi 4 sama dengan 19. 5 sama 2 sama dengan 2, 13 sama dengan 23. Panjang muka 32, lebar muka 32 sama dengan 16. Panjang punggung 37, lebar punggung 34 dibagi 2 sama dengan 17. Lambang sisi 16, panjang baris 12, tingkat leher 36, tingkat sirawan 36, tingkat sama dengan tingkat leher 36, tingkat pinggang sama dengan 6, tingkat pergelangan 45, 26 sama dengan 5, tingkat 20. Oke, saya sambil lihat ya. Kalau kita lihat bareng-bareng ya. Biar kalian fokus. Kan di situ sudah ada kelompok S, M, L dan D ya. Kita cek satu saja ya. Tadi lingkar pinggang. Kelompok S, lingkar badan. Kelompok S berapa? 88. Kalau lingkar badan itu dibagi berapa? 4. Dibagi 4. 88 tadi hasilnya berapa, Mbak? Betul apa salah? 88 dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa? 22. Betul apa salah? Ayo, ragu-ragu. Betul apa salah? Betul. Benar. Yakin? Insya Allah. Jangan gitu. 88 bagi 4. Ayo dihitung tasbihnya. Ayo, benar apa enggak? 8. Ayo, jarinya 88 dibagi 4. Benar enggak? Betul. Betul. Oke, bisa ya. Jadi nanti jangan rapi sendiri. Kalau ada teman yang di depan harus diperhatikan. Jadi sambil kalian ngecek
jika temennya 88 tadi bagi 4 bingung. Ya, bisa ya? Nah, satu kali lagi. Tadi ada ukuran berapa, Mbak? 32. Lebar muka. Tadi hasilnya berapa? 16. 32 dibagi 2, 16 enggak? Betul apa salah? Betul. Sip. Berarti apa yang dikerjakan kelompok S? Betul ya? Betul. Ada yang ditanyakan? Ya. Siapa? Cika. Oke. Mbak Cika. Oke. Dari kelompok? Kelompok R. Kelompok R. Oke. Oh, R. Maaf. Bukan kelompok R. Tanya apa, Mbak? Kalau kainnya serong pola, tandanya bagaimana? Kalau kainnya serong, tanda polanya bagaimana? Kalau sesuai arah selat lurus ke bawah. Kalau serong tanda panahnya miring. Berarti tanda panahnya kemana? Miring. Miring. Berarti tidak lurus. Berarti kalau miring berarti arah kain serong. Ada paham ya? Berarti kalau miring apa? Kain serong. Bagus pertanyaannya. Oke, ada yang tanya lagi? Sudah? Sudah. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya kelompok M. Ayo silakan kelompok M. Kelompok M. Mana kelompok M? Setiap kelompok punya imam ya. Punya imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dengan kelompok satu amati gambar di bawah ini dan akan kita nama-nama dari jabatan pada debat pola di bawah sini. Berarti dengan ada pola dan fungsinya pada pola tersebut. Satu garis pensil hitam, adalah garis bawah asli, adalah garis merah, adalah garis bawah bagian mana atau bukan. Garis biru adalah garis bawah bagian belahan. Diperhatikan ya. Nanti saya tanya. Itu. Untuk dari hewan hutan, kita TP hewan belakang, benar tanda benar kata penajam. Dua, analisis ukuran yang digunakan membuat pola. Gunakanlah ukuran standar pada tabel tanggal sesuai kelompok satu ukuran S, kelompok dua ukuran S, kelompok tiga ukuran S, kelompok empat ukuran XL. Tampilan ukuran standar M. Tingkat badan 96/74 sama dengan 4. Tingkat pinggang 77/74 sama dengan 13. Tingkat panggul 9/74 24. Panjang ukuran 34. Tingkat badan buka 34/72 Panjang solo 8. Tingkat tembok 6/72 18. Panjang sisi 18. Panjang mulut 13. Tingkat leher 38/26 6,3. Tingkat perlombangan 48. Ini dada 13. Sudah. Saya cek. Ayo sambil hitungan kita sambil latihan hitung. Pakai tangan kita. Oke, kelompok M. Nah, lebar muka, apa ya? Lebar muka 34. Dibagi berapa tadi lebar mukanya, Mbak? Kelompok M. 34 dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti hasilnya berapa?
20 bagi 4. Hah? 24, betul ya? Betul. Ya, yakin? Yakin. 90 bagi 4 berapa sih? 9 bagi 4 berapa? Ayo, 9 bagi 4 dihitung. Jarinya. Ayo, Baim 9 Hah? 2 2,25. berapa? 2,25. 2,25 22,5 kali 22,5 ditambah tadi 1,5 berarti berapa? Berapa? Tahu ya? Masih bingung? Butuh waktu. Sebenarnya kalian itu iso, tapi gak pede, iya, takut salah. Jadi jangan takut salah. Kalau misalkan gini ya, kalau hitungan nanti ambil depannya ditambahkan yang belakangnya, pakai tangannya. Ya, misalkan pakai tangannya, jangan lihat temennya yang samping. Ya, oke? Nah, makanya nanti kalau nggak diperhatikan nanti tak tanya soal itu. Jadi diperhatikan ya. Oke? Ya, ada yang ditanyakan? Saya tuh Oke, mbaknya apa? Mbak siapa? Julia. Saya tulis mbak Julia. Dari kelompok apa? XL. Oke, Mbak Julia. Apa yang ditanyakan? Bisa tidak garis timbang dibalikan selisihnya 1 cm atau sama bola. Gimana pelan-pelan. Bisa tidak Bisa tidak garis timbang garis timbang dan badan selisihnya 1 cm atau sama bola. Kira-kira bisa nggak kalau pola garis pinggangnya kalau badannya itu sama atau selisihnya mungkin sedikit ya, boleh nggak? Bisa. Bisa. Kalau biasanya mungkin dari teman-teman kalau selisihnya Boleh nggak kalau proporsi tubuh yang diukur itu bentuknya lurus atau bentuknya sama? Jadi kan proporsi tubuh orang kan beda-beda ya. Kadang ada yang badan sama pinggangnya mirip ya. Jadi nggak masalah, nggak ada nggak. Karena memang proporsinya seperti itu. Jadi saya rasa nggak apa-apa ya. Bisa. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Oke, silakan. Duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok L. Kelompok L. Kelompok L. Ya. Oke, terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L ingin mempresentasikan tugas dari masalah soal dan jawaban akan dibacakan oleh Ertika dan Sari. Lalu diskusikan dengan kelompok Anda. Amati gambar siswa ini dan analisislah nama-nama garis rada pada gambar bola di bawah ini dilengkapi dengan tanda bola dan sebelumnya pada bola tersebut. A. Garis bola hitam, garis bola api, garis biru, garis bola bagian belakang, garis merah, muka atau bukan, garis titik atau garis titik di padat kain, titik-titik garis bantu atau penolong, garis putus-putus batas garis pelapis, tanda arah senang pakai atau memanjang. B.
analisis ukuran yang akan digunakan membuat pola. Gunakanlah ukuran standar yang ada pada tabel penampilan website. Nomor 1 ukuran X, nomor 2 ukuran X, nomor 3 ukuran L, nomor 4 ukuran XL. Tingkat baja dicatat sebagai 4,25, tingkat pinggang 76 sebagai 11,11, tingkat tambur 100 sebagai 4,25, tajam luka 36,72 sebagai 18, tingkat luka 36,72 sebagai 18, panjang tubuh 39, tingkat tubuh 3,72 sebagai 19, panjang sisi sebagai 11, panjang orang 14, tingkat leher 39 sebagai 6,5, tingkat kerongkongan 50, tinggi dada 14. Dan selanjutnya yaitu sudah kita menjawab yang lain sudah boleh ada yang kita oke. Perhatikan. Nah, saya tanya lagi. Oke. Karena perhatikan, saya tanya, ya, paling gampang sekali, badannya 100, badannya 100 wow. Peringkat badan 100, kalau dibagi 4, hasilnya berapa tadi? 25. Betul apa salah? Kalau 100 gampang ya. Sekarang lebar muka 36, lebar punggung 38. Sedikit 38 dibagi 2, hasilnya berapa Mbak? 19. Betul apa salah? Betul. Betul apa salah? Oke, bisa ya? Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ya, Mbak Naila. Oke, Mbak Naila dari kelompok M. Kebanyakan penting ya. Baru-baru mengenal. Terus ya, Kalau misalkan tingkat kelembuban dan dalam ukurannya tidak sama, apa yang harus dilakukan? bisa diturunkan atau dikeluarkan di polanya. Oke. Jadi kalau depan dan belakang apa tadi? Ukurannya tidak sama, caranya gimana? Nah ini nggak samanya dengan nggak sama polanya dengan ukuran aslinya yang diukur itu Mbak. Ya, oke. Berarti dengan cara apa? Dengan cara diturunkan atau dikeluarkan. Oke, betul sekali. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sekian dari kelompok L. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok XL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah sekolah asli. Dua dari sejarah sambungan dari sekolah bergantian apa bukan juga dari situ. Intinya dari sekolah bagian belakang. Empat SIP dan juga itu ada penolong. 5 dari titik dari sekitar kain. 6 dari putus di atas dari pelapis.
Sekolah dari sekolah yang dikerjakan aku kebakar. Bapak ada dari sekolah yang dikerjakan sekolah. Dan terus sekolah dikerjakan satu bulan. Guru UPN dengan misal itu enam kali. Belum benar sibuk. Jadi sarjana bukan medicine atau dokter. Pas dari sarjana bukan atau di kemasya. Mas dari sarjana bukan Kemudian ukurannya yang satu C. Ya, Oke. Nah, sekarang saya tanya, ya. Tadi kan sudah ya, artinya pulang. Tadi kan saya hanya nanyanya bagi 4, bagi 2 ya. Tadi sudah beberapa sudah betul hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Difungsikan dengan contoh kerja. Satu, amati gambar di bawah ini dan analisis nama-nama dari data sekolah tersebut. Satu baris kita dari biru adalah Dua, analisis ukuran yang digunakan membuat pola. Gunakanlah ukuran pada tabel tampilkan sesuai kelompok 1 ukuran S, kelompok 2 ukuran S, kelompok 3 ukuran S, kelompok 4 ukuran Excel. Kemudian ukuran standar M. Tingkat badan 96 2024 sama 24, tingkat pinggang 2024 sama 18, tingkat panggur 2024 24, panjang 4, lebar 5, hingga 4 2022 panjang punggung 8, lebar punggung 6 2018, panjang sisi 18, panjang bahu 13, tingkat leher 3